Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy night ride nih buat teman-teman semuanya yang lagi pada night ride absen nih. Kira-kira pada kemana nih? Oke, sebelumnya kalian tim night ride atau tim Sunmori nih? Kalau gua pribadi sih dua-duanya ya guys ya, karena sama-sama asik ya. Karena memang sama-sama di dunia permotoran juga tentunya. Yang jelas ini video lanjutan dari part 2 yang kemarin ya, masih di naik ride daerah Jakarta, cuman dengan tema yang berbeda tentunya. Karena yang pastinya setiap video gua atau video motovlog gua itu pasti akan ada temanya yang akan gua bahas ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke video intinya atau ke tema intinya, teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya. Share juga ke teman-teman kalian ya, agar channel gue ini supaya berkembang dan dapat memberikan informasi seputar dunia otomotif, khususnya dunia pemotoran buat teman-teman semuanya yang hobi dengan dunia pemotoran. Oke guys, thank you. Nah guys, kita lanjut ke video intinya ya, atau pembahasan intinya. Nah tentunya nakret kali ini gue ditemenin dengan istri tercinta di belakang ya, dan juga ada beberapa teman-teman gue juga yang ada di depan. Gue paling belakang aja nih, supaya kita santai aja ya, menikmati pemandangan di malam hari di kota Jakarta tentunya. Cuman ini masih di daerah Jakarta Selatan sih ya, belum masuk ke Bundaran HI atau City Light. Oke guys, jadi tema intinya kali ini ialah membahas seputar motor-motor keluaran terbaru dari pabrikan asal Jepang khususnya. Oke, jadi yang pertama yang kemarin launching ialah ada Honda Beat Series ya guys ya, karena Honda ini paling antusias nih kalau menurut gua pribadi ya, dari kacamata gua nih, pandangan gua gitu ya. Honda itu paling antusias dalam memproduksi atau menciptakan motor-motor matic dengan generasi terbaru maupun dengan jenis-jenis terbarunya. Dan kemarin Honda baru saja mengeluarkan new Honda Beat Series ya, jadi ada Beat Deluxe yang terbaru dan juga ada Beat Street yang terbaru juga, dengan desain yang berbeda dan juga desain yang sangat kompak sekali dengan desain yang sebelumnya. Dan tentunya modelnya sangat cakep, modelnya juga sangat kecil ya, bukan kecil ya, artinya lebih ramping gitu ya. Artinya kan memang Beat ini masih tergolong dengan motor-motor yang lebih ekonomis untuk harian gitu ya. Makanya teman-teman ataupun masyarakat di luar sana banyak yang memilih Honda Beat ini untuk dipakai harian, misal buat kerja maupun buat santai ataupun buat ngore gitu ya, karena cocok sekali karena dari motornya yang cukup tidak terlalu besar gitu ya, dari konsumsi BBM juga irit, dan bahkan diklaim mampu Honda Beat itu, yang apalagi dengan generasi yang terbaru itu diklaim mampu menempuh 1 liter bensin bisa mencapai 50 km-an guys. Jadi cukup lumayan irit ya, lumayan banget gitu ya untuk masyarakat atau kantong masyarakat Indonesia yang dipakai buat kerja ataupun buat harian atau membuat daily use tentunya. Kemudian untuk motor yang kedua, nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih oleh beberapa Yamaha lovers tentunya, apalagi di keluarga Maxi Yamaha. Teman-teman udah ada yang tahu belum nih? Karena tidak akan lama lagi all new Yamaha NMAX dengan generasi terbarunya akan launching nih di minggu ini tentunya. Kabarnya sih malah ada yang bilang besok ya, tanggal berapa sih, besok tanggal 12 ya, tanggal 12 gitu sih kabarnya, cuman nggak tahu juga pastinya kapan karena memang gue pribadi tidak dapat undangannya. Ini kan hanya seputar informasi aja gitu ya. Ini informasi ini gue dapat dari media otomotif yang ada di Indonesia tentunya, yang terkenal gitu ya. Nah gue baca di situ kabarnya all new NMAX ini menggunakan teknologi terbaru dan racikan terbaru pada bagian mesin dan juga desain bodinya guys. Terutama pada bagian mesin dikabarkan akan menggunakan racikan terbaru dan tentunya ada teknologi terbarunya guys. Kalian percaya nggak, nantinya NMAX ini akan menggunakan teknologi turbo loh guys. Gokil enggak tuh. Jadi memang sebelumnya sih memang sangat gimana kalau dipikir-pikir, rada kurang meyakinkan gitu ya. Ini kan motor matic 150 cc gitu ya, masih matic biasa tetapi sudah diadopsi dengan teknologi turbo gitu ya. Jadi sangat luar biasa gitu ya kalau menurut gua pribadi. Memang di situ sih memang tulisannya tidak menjelaskan bahwa all new NMAX ini menggunakan turbo, hanya di situ ada teaser Yamaha gitu ya, atau video pendek gitu ya, menunjukkan bahwa di situ ada tulisan turbo gitu ya. Artinya di situ dijelaskan juga ada racikan baru, racikan teranyar gitu ya. Pastinya kan tidak menjauh dari yang namanya all new Yamaha NMAX 2024 itu kalau menurut gue pribadi sih, tebakan gue ya guys ya, karena memang dari spesies gambarnya NMAX yang terbaru ini sudah dites di jalanan guys oleh PT Yamaha Motor Indonesia. Gokil enggak tuh. Kemudian memang all new NMAX 2024 ini nantinya jika benar-benar mengusung konsep yang terbaru tentunya dengan desain yang terbaru dan juga masalah mesinnya gitu ya, itu juga terbaru juga, dan tentunya
teknologinya akan menggunakan teknologi turbo. Jadi buat teman-teman semuanya sabar aja, kita tunggu kedatangannya tidak akan lama lagi gitu ya, kita sabar aja. Karena gue pribadi merupakan owner NMAX, cuman ini kan NMAX yang lama atau NMAX generasi yang pertama ya guys, atau NMAX old begitu Pak. Karena memang secara kacamata gue pribadi dan juga pengalaman pribadi selama kurang lebihnya hampir 5 tahun menggunakan Yamaha NMAX itu, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi apa-apa guys. Artinya aman, nyaman, dan tentunya sangat enak digunakan untuk harian, untuk kerja maupun daily use di kota maupun di jalan kemacetan, karena tidak rewel gitu ya. Karena NMAX ini sangat luar biasa, apalagi dari segi bensinnya pun tidak terlalu boros ya untuk harian ataupun untuk kerja ataupun untuk touring atau perjalanan jauh ya. Sangat ya, kalau untuk motor 150 cc di kelas 150 cc khususnya gitu ya, dari beberapa pabrikan yang lain, kalau menurut gua sih NMAX ini cukup worth it sekali buat teman-teman yang ingin meminangnya gitu ya. Apalagi ini NMAX generasi yang pertama gitu ya, apalagi nanti dengan generasi yang terakhir nih, yang generasi ketiga, itu pastinya di situ akan ada intinya racikan terbaru, baik dari segi pemakaian bahan bakar kemungkinan gitu ya, apalagi dari teknologinya juga gitu guys. Kemudian untuk masalah harganya memang sih belum terlihat ya gitu, atau belum diumumkan nantinya jika memang benar-benar all new NMAX 2024 akan launching di beberapa hari ke depan kemungkinan ya. Itu masalah harganya belum dijelaskan oleh PT Yamaha Motor Indonesia karena memang belum resmi keluar gitu ya, bentuk motornya, desain motornya, ataupun kapan kejelasannya motornya akan keluar. Makanya dari segi harganya pun itu belum diumumkan gitu guys. Karena memang sih sebenarnya all new NMAX ini sudah beberapa lama diperbincangkan gitu ya, bahkan gue pribadi udah banyak banget video menjelaskan tentang kabar NMAX yang terbaru ini. Nah, dan tentunya dengan ujungnya berita ini atau video-video yang gua buat gitu ya mengenai all new Yamaha NMAX, pastinya tidak akan lama lagi akan ada titik terangnya gitu ya. Makanya buat teman-teman sabar aja gitu ya. Mungkin kalau prediksi gua sih ya, kalau masalah harga tentunya tidak akan jauh berbeda dengan generasi NMAX yang kedua gitu ya, atau NMAX di tahun 2020 ke atas atau generasi kedua ya guys ya. Makanya buat teman-teman sabar aja nih. Nah, kemudian untuk yang motor generasi yang motor pabrikan yang ketiga dari Kawasaki nih guys ya. Kabarnya besok di tanggal 12 nih ya, berarti lebih tepatnya besoknya akan meluncing 3 motor juga yang terbaru guys di Pekan Raya Jakarta 2024. Nah, makanya stay tune aja di Kawasaki Motor Indonesia di sosial medianya, ataupun teman-teman bisa mendatangi langsung di Pekan Raya Jakarta yang tentunya yang dapat undangan gitu ya. Ya apalagi biasanya buat teman-teman media otomotif itu pastinya sudah mendapatkan undangan. Kalau yang media otomotif yang terbesar biasanya sudah ada undangan terbaru. Nah, kira-kira motor apa nih yang akan di launching oleh PT Kawasaki Motor Indonesia? Nah, di situ memang tidak dijelaskan ya, namanya mau launching produk terbaru pasti kan ada yang namanya rahasia gitu ya guys ya, tidak diumumkan terlebih dahulu gitu ya. Cuma kan banyak sekali komen yang di situ, ada yang menjelaskan ZX25 dengan warna terbaru, ada yang bilang ZX10 dengan warna terbaru juga, ataupun dengan Kawasaki versi generasi terbaru juga. Jadi banyak sekali ya komentar-komentarnya di situ. Cuman kan memang kejelasannya itu belum pasti motor apa yang akan di launching oleh PT Kawasaki Motor Indonesia. Nah, makanya buat teman-teman semuanya pantau terus aja nih media sosialnya Kawasaki yang tidak sempat datang ke acara launchingnya langsung. Kira-kira motor apa nih yang akan di launching oleh PT Kawasaki Motor Indonesia, ya kita tunggu saja guys ya. Karena memang Kawasaki itu pasti tidak jauh dari yang namanya motor sport gitu ya, karena memang jawarannya motor sport sih kalau Matic ya kita serahkan aja kepada Yamaha dan juga Honda gitu ya. Kalau Suzuki ya tahu sendiri ya teman-teman ya, bahkan dari Suzuki ini kayaknya kalau untuk urusan sepeda motor kayaknya jarang memperhatikan gitu ya konsumen masyarakat Indonesia gitu ya, karena memang produk-produknya itu sangat jarang dikeluarkan gitu ya oleh PT Suzuki Indonesia. Bahkan yang terakhir kemarin kalau untuk generasi motor Matic-nya sih ada Suzuki Bookman yang 125 cc gitu ya. Kalau untuk yang versi sportnya gitu ya yang masuk Indonesia tentunya itu kan ada GSX 150 ya, 150R maupun 150S gitu ya. Itu sampai sekarang belum ada upgrade-nya gitu ya, masih dengan generasi yang lama, hanya mempermainkan pada bagian liverinya saja atau warnanya saja gitu ya guys ya. Cuman kalau untuk generasi terbarunya sampai sekarang itu Suzuki Motor Indonesia belum mengeluarkan generasi yang terbarunya gitu ya. Ya memang kalau dari beberapa produk Suzuki memang jarang yang masuk ke Indonesia gitu ya. Kalau dari cc-cc yang kecil sih memang banyak gitu ya, ada
ya Matic ini terutama gitu ya. Kalau dari segi motor bebeknya juga sudah tidak ada gitu ya. Kalau dulu kan yang terkenalnya kan Suzuki ada Shogun, ada Smash gitu ya, cuman kalau sekarang kan sudah tidak diproduksi lagi. Mungkin Suzuki masih fokus di motor sport 150 cc nya, yaitu ada Suzuki GSX-S, ada Suzuki SXR, dan juga Satria FU 150 ya. Kemudian untuk Suzuki kita sangat menunggu nih perkembangannya gitu ya, apalagi upgrade di motor sport tentunya dan juga metiknya juga, jadi begitu guys. Nah guys, mungkin itu saja ya informasi seputar motor-motor terbaru dari pabrikan asal Jepang yang gue informasikan di video ini. Intinya teman-teman stay tune terus di channel gue ini, karena di channel gue ini akan selalu memberikan informasi seputar dunia otomotif, dunia permotoran yang terupdate tentunya. Oke guys, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, share juga ke teman-teman kalian, karena di channel ini akan selalu update seputar dunia otomotif. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, ciao.